Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva SMD. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Untuk replikasi virus hanya memerlukan asam nukleat. Materi yang diperlukan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang atau hostpan-nya. Contoh organisme yang menjadi hostpan virus adalah bakteri, jaringan embrio, hewan, tumbuhan, dan manusia. Proses reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis atau lik fase, pematangan, dan lisis. Berikut ini akan dibahas tentang cara replikasi virus yang terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap adsorpsi. Tahap menempel virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus berbeda-beda. Misalnya berupa protein untuk piconavirus atau oligosakarida untuk orthozovirus dan parazovirus. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi kinetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, ada tahap sintesis atau lik fase. Tahap pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, ada tahap pematangan atau tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. 5. Ada tahap lisis, tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Coba Anda pelajari tahap-tahap replikasi virus pada gambar berikut. Siklus hidup virus meliputi siklus litik dan siklus lisogenik. Berikut dijelaskan masing-masing siklus tersebut. Siklus litik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus hingga tahap-tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, lisis, dan replikasi virus berlangsung cepat. Virus yang mampu berproduksi secara litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru atau virion. Berikut adalah video singkat tentang daur litik. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. 2. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Membelah. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang, membentuk profag dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Apabila profag pada sel anak inang menjadi aktif, maka virus akan mengalami reproduksi secara litik. Virus yang dapat bereproduksi secara litik dan secara lisogenik disebut virus temperat. Contoh virus temperat yaitu VAX1. VAX1 mirip dengan VAX-T4. Pada siklus lisogenik, jika sel inang yang mengandung profag membelah, maka profag juga membelah, sehingga menghasilkan sel inang yang mengandung profag. Berikut adalah tahap-tahap siklus lisogenik.
Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.